Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Wan Buncis. Punya masa lalu yang lumayan seram, lumayan jangan dicoba lah. Jangan dicoba untuk anak-anak muda, dan cukup beliau aja. Dan sekarang alhamdulillah beliau dikasih hidayah sama Allah untuk lebih mendekatkan diri, dan sudah jauh sekali dari masa lalu beliau. Alhamdulillah. Jadi Wan Buncis sudah umrah ya? Alhamdulillah sudah Umrah. Cuman haji besarnya belum ya? sudah Haji besar udah juga berarti? sudah Itulah, aku aja belum nih Wan. Terus kegiatan apa nih Wan sekarang Wan? sementara kegiatan Ibadah aja? ada saja. Santai aja saja. Nah itu Wan, bentar lagi kita masuk puasa nih Wan. Jadi kita santai sambil ngobrol-ngobrol, sambil perjalanan ke Lombok Timur. Biasa kalau kita berdua ini kumpul, ya 80% kita ngomongin agama, 20%-nya ngomongin dunia udah. Ya Wan ya? Ya, Cuman soal agama ya kita juga sepengetahuan kita aja, karena namanya agama kan kita nggak bisa sembarangan ngomong kan Wan, setahunya kita aja. Nah beliau sekarang aktif di Masjid As-Sunnah, jadi jamaah di sana, tetapi beliau ini masih merokok guys. Gak apa-apa, tapi beliau tahu rokok ini sudah apa, bisa dibilang haram. bisa dibilang haram ya, tapi untuk kita kan gitu kan, untuk kita, tapi untuk orang lain ya Kita tidak tahu. tidak tahu. Nah sebenarnya hukum rokok itu memang kayak gitu Ban. Haram. Maksudnya Ya, haram untuk kita ya, sebaiknya itu ya pemahaman. kalau hukum aslinya sebenarnya kan makruh, karena pendapatnya banyak para ulama lah. Soalnya begini Wan, kata ulama yang mengharamkan rokok itu ulama yang menghalalkan rokok. Nah ulama yang menghalalkan rokok itu pasti ulamanya merokok katanya. Iya, kayaknya dia jual rokok juga. Sebenarnya sama aja kan, sama ulama yang mengatakan rokok itu ulama yang mengatakan rokok itu haram itu ya karena dia nggak merokok kan. Iya. Kata ulama yang merokok nih, Iya. ulama yang merokok ya karena dia nggak merokok, Bisa jadi. makanya dia mengharamkan gitu. Iya. Jadi sama-sama kepentingan sebenarnya. Yang tidak merokok karena dia benci rokok atau tidak suka rokok jadinya haram. Makanya lebih bijaknya sebenarnya hukum rokok itu sendiri ya sudah haram bagi saya. Ya. Bagi Anda ya terserah Anda lah. Gitu. Kalau hukum rokok itu sendiri sebenarnya begitu. Kalau guru saya dulu kan Wan, waktu guru fikih zaman madrasah dulu, dia bilang hukum rokok itu ada 3. Yang pertama makruh, yang kedua wajib, yang ketiga haram. Ini guru fikih saya zaman dulu ya. Yang makruh itu apa? Makruh itu kesepakatan ulama lah, artinya hukum fikihnya zaman itu lah, ulama mengatakan makruh, hukum aslinya rokok. Nah terus yang wajib itu bagaimana? Yang wajib itu kalau memang ada vonis ahlinya, misalnya dokter nih, aduh penyakit Anda ini kalau Anda tidak merokok Anda mati, atau tambah parah penyakit Anda. Anda bisa kena paru-paru basah. Ya, atau enggak kalau tapi lebih kayak gitulah. Kalau kata dokter tuh ini enggak bisa, dan banyak dokter mengatakan memang benar ini harus merokok ini. Kalau dia tidak merokok dia lemas, dia apa. Misalnya ada yang begitu. Nah, itu Ada. wajib. Kemarin juga saya dengar kayak gitu. Ada ya, nah itu wajib hukumnya. Nah, terus yang haram itu kalau rokok curian, Man. Begitu kata beliau. Apa-apa sih kalau dicuri ya haram tetap. Ya, begitu. Makanya hukum Tapi rokok itu kayaknya sendiri kalau dicuri begitu. tidak terlalu haram ya. Bagaimana ceritanya itu?
Ya, rokok kita nyuri, terus rokoknya juga sama artinya. Barang haram, Barang lagi haram dicuri lagi kan. jadi haram, semakin haram gitu. Makanya hukum rokok itu sendiri pada akhirnya ya inilah, makanya mungkin kalau kita sambil merokok ya minta maaf ya kan ya. Iya. Jadi gini, kalau menurutku Wan, soal rokok ini kan banyak sekali perbandingan, misalnya beginilah. Katanya data menunjukkan, fakta menunjukkan orang paling banyak meninggal tuh karena rokok. Kanker misalnya gitu kan, banyak meninggal karena rokok. Ya sebenarnya lebih banyak yang hidup daripada yang meninggal gitu. Dan banyak juga orang yang meninggal bukan karena rokok, Ya, tapi rokok lagi disalahin. Akhirnya katanya perokok pasif kan begitu. ya. Mungkin yang banyak hidup, mungkin dia nggak yang rokok itu yang hidup, mungkin kerja yang di bagian rokok itu bisa bikin hidup juga kan. Iya. Karena dia kerja di perusahaan rokok. Tapi sebenarnya Wan, kalau menurutku yang bikin orang meninggal itu ya penyakit, bukan rokok. Benar nggak? Iya. Nah, kalau itu soal penyakit, ada misalnya gini lah, kasusnya dokter Oze ya zaman itu ya. Itu kan benar-benar orang tidak merokok tapi umurnya pendek gitu, dan itu cuma satuan. Contoh satu gitu. Banyak sekali orang-orang yang tidak merokok dan umurnya pendek juga. Iya. Banyak juga orang merokok umurnya pendek gitu. Jadi soal penyakit. Terus kakek saya termasuk merokok panjang umurnya, Man. Ratusan gitu. Umurnya. Tapi nggak pernah diekspos media kan. Yang umur-umur panjang merokok tuh banyak tidak diekspos media. Karena dia tidak artis kan. Makanya tidak diekspos. Iya, karena kepentingan itu tadi, Wan. Karena kepentingannya pokoknya kampanye anti rokok itu. Makanya dia tidak pernah diekspos. Kenapa aku bilang begituan? Banyak orang kalau tidak merokok malah dia sakit. Ya, kita ke kanan. Banyak orang yang kalau tidak merokok malah dia sakit, Wan. Benar nggak? Iya. Nah, bentar. Ini pom bensin ya? Iya. Matiin duluan. Kalau gitu rokok kita ini. Itu udah kedip-kedip? Iya. Udah banget. Tadi dia udah kedip. Matiin duluan. Bentar. Karena masih baru-baru separuh jalan. Yang berani-berani kita merokok di pom bensin ya guys. Mentang-mentang ngomongin rokok malah. Oke. Sebensin duluan. Ya. Gituan, jadi menurutku, wah goyangnya parah banget nih, Bang. Oke, sorry. Nggak ada, mungkin nggak ada orang punya kamera goyang biar kita yang punya kamera goyang. Jadi, anuan, rokok itu kalau menurutku malah dia ada efek menenangkan pikiran itu. Dan penyakit itu, salah satu penyebab paling utama penyakit muncul itu apa? Stres. Pemikiran. Nah, stres. Makanya banyak juga orang merokok itu sehat karena dia ada pelarian dari stresnya itu ke rokok misalnya, dia lebih tenang. Iya. Dan memikirnya lebih jernih. Karena sugestinya tadi, sebenarnya itu sugesti. Makanya yang belum merokok nggak usah merokok supaya tidak tersugesti ke rokok. Misalnya kayak aku aja ketika mentok nih pikiran banyak, Wan. Pasti pikiran tuh ke rokok dulu deh. Ke rokok dulu pasti ada solusinya gitu. Nah, itu sebenarnya sugesti kan. Ya intinya dari kita tenang, pikiran tenang, ya alhamdulillah penyakit juga nggak datang, Wan. Iya. Memang bekas rokok ini kebanyakan orang mau ber aja ditahan kalau nggak ada rokok. Itu nih. Termasuk aku juga. Harus cari rokok dulu biar dia mau keluar, dia tetap cari rokok dulu. Padahal di sunnah tau, rokok itu katanya makanan iblis, bener ya? Iya. Minum makanan iblis ya? Iya. Pas banget tuh, lagi buang air besar, merokok ya kan, ngasih makan iblis lagi gitu kan. Dan di WC itu tempatnya iblis kan? Maksudnya tempatnya setan-setan gitu. Banyak kotor-kotor di situ. Memang diannya kita musnahkan rokok dengan cara membakar. Tapi kita membakarnya kan beda. Kita isep dia. Itu Kita musnahkan deh itu dengan cara mengisap. Iya. Berarti itu termasuk memusnahkan ya niatnya. Berarti kan tergantung niat kan. Iya. Orang kan semua barang itu kan dibakar dia, dimusnahkan. Ini kalau kedengaran ulama sunnah dimarahin ini murid satu ini. Tapi salahnya. Tapi niatnya dia memang memusnahkan rokok supaya rokok ini tidak ada lagi. Makanya dibakarnya terus. Kita memusnahkannya dengan cara yang salah.
kita hisap dia sampai dia habis memusnahkannya. Seharusnya gitu, di anu aja Wan, ya. harusnya dibakar Aja dibuang ya, kayak narkoba lah gitu ya. ya. Narkoba Itulah. dibuang sebagiannya diedarkan lagi ya. Ini enggak, kita memusnahkan, kita bakar dengan cara menghisap. Iya. Itu dia. Itu sebenarnya masalah rokok ini Wan. Sering aku berdebat duluan sama kawan yang tidak merokok. Ya dia bilang nggak usah, kalau kamu memang kalau haram ya haramkan bagimu aja, karena ketika kita mengharamkan menasehati orang ya udah sekali aja cukup lah, jangan bikin rusuh begitu. Ada kawan ini kan ya baru masuk sunnah kan, kedewasaannya belum matang lah, jadi udah bidah sana bidah sini, haram sana haram sini, termasuk kawan-kawan yang merokok kan, jadinya kan nilai silaturahim itu jadi rusak begitu karena hal itu. Padahal kalau dia memang nggak suka sama lingkungan perokok ya sudah, tinggal menjauh aja, nggak usah bergabung sama orang merokok terus menegur kalian yang merokok, rokok itu haram, karena dia nggak suka gitu dengan baunya rokok ya kan. Iya. Akhirnya kita yang disuruh nggak merokok gitu, nah bisa egois itu namanya. Mungkin dia sayang juga sama kita, dia bisa mengharamkan rokok. Iya. Kalau dihitung-hitung rokok itu bisa menghasilkan Banyak rumah uang juga. Iya. Bisa kita bangun rumah. Misalnya kita punya 50.000 untuk rokok Per hari ya. per hari, kali satu bulan aja 1,5. Betul. Kali 1 tahun udah. Tapi ada teman yang tidak merokok ya? Kali 1 tahun berapa? Ada teman yang tidak merokok? Ada ya? Ada. Udah punya rumah juga? Belum juga kan? Punya rumah dia juga. Ada yang belum juga. Sama. Kalau kita ngambil, jadi ini prinsip dari kita yang para perokok ini. Iya. Misalnya kita Artinya sama aja iya, kan, lu punya kita rumah beli gitu. aja Marlboro 36. Iya, hitungan ekonominya kan. Ya hitungan ekonomi. Hmm. Kalau kita kasih untuk beli beras aja yang 36 tuh dapat 3 kilo. Iya benar, bisa makan 10 seminggu ya. keluarga kita, 10 Betul. orang kita bisa makan. Kalau 36 ini kita sendiri yang makan. Betul. Ya itulah. Iya, tapi yang tidak merokok nggak pernah juga Iya. belikan beras untuk orang. Tapi kalau dihitung kalau sehari Nah itulah Wan, 32 anehnya ya. fenomenanya merokok ini ya. Ada yang juga enggak merokok lebih susah hidup. Ya itu sudah makanya. Jadi Itu sebenarnya kehendak yang di atas saja semua. satu itu Wan, yang kedua kan soal kita ini misalnya nih, aku butuh motor misalnya untuk mobilitas hidup kita kan, bekerja kita. Jadi otak kita berpikir bagaimana caranya bisa membeli motor kan begitu kan. Sama kayak rokok juga. Ini aja. Rokok kan juga begitu kan. Ya. Kenapa? Jadi kita yang harusnya sehari itu rezeki kita 10.000, gimana caranya kita dapat rezeki itu 50.000? Soalnya 40.000-nya buat rokok. Iya. Sama aja ujungnya 10.000 aja yang kita terima. Nah orang yang tidak merokok itu ya sudah, yang dicarinya 10.000 ini aja udah cukup, dia nggak nyari 40.000-nya lagi. Makanya sama-sama nggak punya tadi. Iya. Yang merokok nggak menasehatinya hitungan matematika nggak makanya masuk. dia kuat yang Nah, makan itu kuat. dia kalah juga, makanya dia bisa bikin rumah. Sama aja. intinya niat kan. Iya niat kalau Makanya nggak bisa kalau dihitung matematika begitu kan. Apalagi orang perokok ini kalau dijagal pakai yang bahasa-bahasa logika begitu, lebih hebat lagi improvnya. Ngelesnya lebih hebat lagi. dia hebatnya ngeles karena dia masih ngerokok. Itu sudah karena dia masih merokok. Kalau dia enggak ngerokok ya enggak bisa ngeles. Betul. Sebenarnya kalau dibilang manfaatnya banyak mudaratnya ya. Kalau manfaatnya mungkin ya kalau di aku pribadi Wan, ada sih manfaatnya itu ya. Itu tadi ketika aku agak buntu pikiran misalnya karena sugestiku ke rokok, aku buang merokok tuh tenang. Ya, tapi kan bisa berpikir lagi. Kita gitu. merokok terus ada yang tidak merokok di sebelah kita enggak bisa ngerokok. Apakah mungkin kita tanggung jawabkan ke dia cium baunya nantinya itu ya? Di akhirat. Iya. Karena dia tidak merokok, karena terus makanya asap rokok. Makanya memang kita tergantung pribadi masing-masing Wan. Kalau pribadi kita meyakini rokok itu haram, seharusnya kita jangan melakukan lagi. Jangan merokok lagi Wan. Di dekat orang yang ya walaupun tidak merokok, walaupun tidak di dekat orang, kalau haram ya haram aja sudah. Gitu. Makanya kalau aku masih meyakini rokok itu makruh dan aku masih merasakan ada manfaat lah. Ya sedikit-dikitnya kita ngasih makan orang yang bekerja di pabrik rokok lah begitu ya. Sebenarnya itu aja Wan, ngeles aja itu.
karena kita ketagihan. Nah, bapakku kan merokok, Wan. Iya, Jadi sama sih juga Bapak juga. ya dulu beliau berhenti merokok, niatnya berhenti merokok itu begitu beliau naik haji ke Mekah. Beliau bernazar, bukan bernazar sih. Ya berkeinginan lah, bernazar lah ya bisa dibilang begitu ya. Iya. Kalau aku di Mekah ketemu teman sekamar ini atau satu ruangan ini tidak merokok, aku tidak merokok sudah. Begitu, padahal beliau udah bawa rokok nih ke Mekah tuh. Iya. Begitu sampai di sana kata beliau, alhamdulillah ketemu teman yang tidak merokok. Pulang dari Mekah tuh udah nggak merokok sama sekali. Merokok. Ketemu corona, Wan, kena positif di corona kemarin. Ya, apa namanya COVID. Covid. Positif COVID beliau. Nelpon aku kan, nelpon anak abah kan aku kalau ya bapak tuh. Bah, merokok lagi bah. Tuh bilang, aku bisa begitu kata abah kan. Begini bah, dia bilang, sedikit banyaknya para perokok itu dia sudah terbiasa makan racun. Maksudnya menaklukkan racun dalam tubuhnya tuh. Karena kan rokok ini racun kan, Wan. Iya. Tapi kita taklukkan imun kita itu. Nah, orang kena COVID itu udah bilang sama ini, aku teori sendiri, Wan. Teori sendiri. Orang kena COVID itu ya belum merokok aja biar abah tuh sugestinya kuat gitu, ngelawan itu kuat. Iya. Karena ada memang orang yang misalnya kayak tukang lah. Tukang tuh kan banyak. Aduh, kalau aku nggak merokok aku nggak bisa kerja, ya. Lemes badan. Itu sugesti sebenarnya. Bohong aja itu kan. Nah, sebenarnya sugesti, tapi tapi itulah ketika kita punya semangat, Wan, imun di badan kita tuh naik. Iya. Saya nggak imun ini yang melawan penyakit. Nah, itulah. Ya alhamdulillah, tapi ya mamaku juga sempat marah, Wan, waktu itu. Lo kok bisa begitu katanya, macam-macam aja kamu ini. Dan sekarang keterusan mulai ngerokok lagi tuh beliau, cuman tidak separah dulu. Kalau dulu lumayan banyak, Wan. Kayak aku lah. Parah gitu. Tapi sekarang terus beliau paling habis makan begitu aja. Seperti Sekedarnya orang lah. Sekedarnya ngopi sekarang. sambil merokok enak katanya ya. Benar. Mana bisa orang ngerokok sambil ngopi. Itu pepatah yang salah sebenarnya itu. Iya. Bagaimana langsung merokok sambil ngopi ya? Iya. Gimana? Enak nih ngerokok sambil ngopi. Nggak bisa sih begitu. Lepas dulu kopinya baru bisa ngerokok. Lepas dulu rokoknya baru bisa ngopi. Baru bisa ngopi. Iya. Ya, siapa tahu meraktekan, Wan. Dua-duanya langsung kan. Itulah fenomenanya merokok nih, Wan. Luar biasa. Kita isi bensin dulu, teman-teman. Bensin. Ini tayangan perdana kita ini. Kameranya goyang-goyang. Mohon dipahami ya, teman-teman ya. Ya, Nanti ambil intisari percakapan ini banyak sekali daging semua isinya ini. Goyang-goyang. Ya, daging semua isi. Kemalaman kami pulang, perjalanan dari Lombok Tengah ke Lombok Timur. Ya, itu kurang lebih 1 jam, ya. Ya. 1 jam. Tapi Dan kalau kalau begini sambil lab ya 1,5 jam. jadi kalau sama beliau ini ya itu tadi 80% kita bicara agama, 20% dunia. Banyak orang merasa tabu ketika membicarakan agama. Kenapa? Kelakuan katanya masih belum benar ya bicara-bicara agama begitu kan. Ya, nggak sih kita terlalu sok tentang agama karena juga kita belum tahu Belum juga. tahu. Tapi menurutku malah bagus, Wan. Apa ya? Nambah ilmu, yang penting kita jangan ada-adakan ya. Artinya kita tahu ya kita sampaikan kan. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak sampaikan gitu ya. Kita nggak bilang nggak tahu gitu. Itu, Wan. Sama kayak cewek-cewek, Wan. Cewek-cewek itu biasanya sering nggak dengar, Wan. Nah, cewek-cewek ini bilang begini, Wan. Ah, munafik itu katanya. Benar nggak, Wan? Ya, Sering dengar kan? sering. Nah, apa jilbab aja katanya, kelakuan gak bener kan begitu kan? Iya. Munafik gitu. Nah, banyak cewek terpengaruh ucapan munafik ituan. Jadi malah punya prinsip begini. Kalah daripada aku munafik katanya kan. Ya sudah aku bandel aja sekalian gitu. Bandel aja sekalian. Aku nggak munafik gitu. Nah, kalau menurutku malah lebih bagus dia bandel, nggak usah cerita-cerita. Iya, bandel sekalian Bandel. daripada munafik. Enggak, kalau aku malah berbeda, Wan. Kalau cewek-cewek ini, cewek-cewek ya khususnya. Lebih baik kalau dia bandel, ya urusan dia sama Tuhan. Dosa-dosa dia sama Tuhan kan, bukan dosa sama sesama gitu. Maksudnya dosa tuh dipikul sendiri-sendiri kan, Wan. Iya. Kenapa, Wan, ku bilang begitu? Karena bahaya. Misalnya nih, Wan, ada cewek cantik,
ya kan, misalnya nih cewek cantik. Di kalangan cewek lain aja teman-temannya diidolakan lah dia nih, masuk banyak yang ngidolain loh saking cantiknya misalnya. Bagaimana kalau dia misalnya kedugem, Wan? Misalnya dia kedugem karena dia tidak ingin dikatakan munafik, dia cerita ke teman-temannya, aku kedugem tadi malam, aku sama cowok ini, aku sama cowok itu, misalnya begitu, aku mabuk, karena dia tidak ingin dicap munafik kan begitu kan. Iya. Ini kan kalau menurutku kan, cewek yang ngefans sama dia, yang suka, yang maksudnya mengidolakan dia, akhirnya oh si A aja, si itu aja dugem ya aku juga mau dong gitu kan. Nah itu imbasnya, Wan. Makanya aku bilang kalau cewek itu bandel, ya udah bandel aja, nggak usah takut dikatakan orang munafik apa ya, urusan kita sama Tuhan gitu. Urusan kamu sama Tuhan aja urusannya, biarin aja dikatain orang munafik, yang penting kamu nggak usah umbar-umbar dosa, ngapain? Iya. Lebih baik kamu bilang ketika kamu aku puasa nih hari ini, atau aku habis sholat taraweh nih, apa gitu. Itu menurutku nggak apa-apa, walaupun ada hukum tersendiri juga. Walaupun nanti dia hukum tidak puasa, ya hukumnya nanti jangan kalau begitu jangan. Karena ada hukumnya juga ria kan. mungkin ada mengingatkan dia juga. Ya dakwah lah begitu loh. Dia tahu dia diidolakan, makanya aku bilang kayak artis misalnya. Artis kan banyak yang begituan. Iya. Daripada dikatakan munafik katanya begitu. Jadi cerita sana sini. Cerita sana sini tentang dirinya dugem, wah berarti Itu kan maksudku. Ya karena takut dikatakan munafik tadi. Makanya lebih baik biarin aja orang berkata munafik, biarin aja. Misalnya kamu memang pengen bandel apa segala macam, ya bandel aja sendiri ya kan. iya. Nggak usah cerita. Lebih baik begitu, simpan aja dosamu untukmu sendiri kan begitu. Urusan tobat juga urusanmu sama Tuhan sendiri kan. Karena tidak ada orang yang memikul dosa orang lain, Wan. Bener ya? Nggak ada. Dalilnya kan begitu. Makanya nggak usah takut dikatakan munafik begitu. Itu tadi imbasnya, Wan. Banyak yang begitu yang kulihat, karena mengidolakan seseorang, dipikir kalem segala macamnya, dan ternyata akhirnya si yang kalemnya tadi mengakui dia punya dosa ini dosa itu, publish disebarkan begitu. Padahal kan namanya aib ya. Allah aja suruh tutup, benar nggak? Iya. Allah bilang tutup aib saudaramu, tutup. Iya. Saking Allah tuh nggak suka, maksudnya nggak suka gitu. Ngapain sih kamu umbar-umbar dosa? Nah aku tuh bingung, zaman sekarang kan orang lebih baik mengumbar dosa atau lebih bangga mengumbar dosa daripada mengumbar kebaikan. Mungkin Misalnya kayak dia sedekah, dia nggak ngumbar nih misalnya, atau dia sholat dia nggak ngasih tahu orang gitu. Ya kan, karena dia takut ria kan gitu kan. Tapi malah dia ria urusan dosa, lebih parah lagi itu urusannya. Kalau mau nggak ngumbar, semuanya jangan diumbar, simpan untuk dirimu sendiri aja. Mungkin kalau orang dia cerita saya dugem gini, mungkin yang lain bilang wow gitu kan, gitu dia. Iya, makanya jadi kebanggaan kan. Iya, itu suatu kebanggaan bagi dia sebenarnya, tapi kan yang aslinya kan salah. Itu tadi, Wan, masuk Wan. Lebih baik dia simpan aja untuk dirinya sendiri. Iya. Aib-aibmu, iya nggak sih? Itu banyak yang begituan. Biasanya di wanita yang begitu banyak. Laki-laki jarang sih. Banyak juga ya, Wan ya? Banyak juga karena Habis minum, narkoba, habis make, cerita ya kan. Atau habis betina. Narkoba itu dia make, dia cerita, dia makanya dia ketangkap. Ya bener. Itu dia karena mau dikasih kebanggaan, bangga orang lihat dia hebat, dia cerita apa yang dia lakukan. Aku nggak ada kode. Dia cari kebanggaan sudah. Oh ini ada. Itulah di kita ini. Lucunya negeri kita nih. Itulah orang yang tidak bisa minum, yang tidak bisa dugem. Dia tidak dugem, dia cerita dugem pada. Susah kali ini. Korek yang muda mana itu? Ini koreknya. Makanya dari tadi pencitraan aja nih korek-korek model begini nih. Ya kalau beli di online udah ada yang begini.
ujung-ujungnya buat pencitraan doang. Loh tuh turun-turun begini man. Orang kamera jalan. Kalau Jatuhin ke sini takut terlalu mendengung ya nggak sih? Iya. Lebih enak begini. Nah, biar aja kita jalannya bergelombang guys. Hijrah mulai kapan man? Ada 1 tahun 2 tahun ya man? Yang benar-benar fokus? Yang fokus udah, yang rutin ya 3 tahun ini sudah yang rutin ke masjid. Berarti 5 waktu itu apa dari dulu emang 5 waktu? Memang dari dulu kalau dari bandel dari zaman mohon maaf. Zaman beliau bandel itu tetap dia ingat sholat ini. Bahkan dia mabuk malamnya, sholat subuh tetap jalan dia. Nah itu pernah dibahas sama sama Habib Rizik. Jadi kata Habib Rizik, mau sebadung apa kamu, sebandel apa kamu, jangan pernah tinggalin sholat. Itu betul itu. Iya. Kenapa dia bilang? Setidaknya ketika kamu ingin bertobat, kamu udah punya satu senjata, satu kemudahan. Sholatmu itu kemudahan, karena kamu udah kebiasa. Secara gerakan, secara apa, nggak malas gitu kan. Iya. Nah itulah satu dulu poinnya dia bilang. Paling nggak itulah. Soal kau masih berdosa, soal apa tuh ya urusanmu sudah masih itu. Tapi jangan pernah tinggalin sholat gitu. Apapun gitu. Ya itu kena wan aku. Wah iya ya benar juga itu. Waduh masa lalu kita parah-parah ya. Iya. Lalu rugi ya kita tinggalkan masih mending satu kita, waktu itu. Ya betul. Itu kayak mata rantai ya. Kita kerjakan. Banyak memang yang begitu, tapi banyak juga yang bukan banyak ya. Aku pernah melihat di TikTok lah ya waktu itu. Di TikTok itu entah itu konten, entah itu apa ya, tapi kelihatannya tuh asli kelihatannya man. Cewek ini dia mengaku open BO. Tahu kan open BO ya? Iya. Cewek ini mengaku open BO. Tuh lihat katanya. Apa sih bahasa mereka, mungkin konsumen kali ya atau apalah gitu. Iya, Konsumenku konsumen. unik katanya ya. Iya. Sebelum pakai aku dia sholat dulu guys gitu. Iya. Begitu bahasanya. Dan lagi sholat cowok itu di belakang memang. Ah, ya itu apesnya dia kena kamera gitu. Padahal itu aibnya dia. Iya. Ya itu urusan dia sama Tuhan lah ya. Bagaimana caranya dia. Tapi ya mudah-mudahan itu konten aja. Tapi mungkin ada yang begitu. Mungkin. Makanya STMJ Wan. Iya. Sholat terus, maksiat jalan. Itu banyak yang begitu. Masih mending. Iya kan? Daripada maksiat jalan terus, sholat nggak pernah. Iya. Sholat nggak pernah sama sekali ya. Dipertanyakan sudah. Padahal didalilkan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Itu tujuan hidup kita sebenarnya. Kita dihidupkan itu sebenarnya hanya untuk menyembah Allah itu. Nah ada cerita kita suruh kerja siang malam, ya kan? Manusia itu kan ciptaannya yang paling sempurna. Nah, Makhluk yang paling sempurna. betul. Bahkan malaikat aja disuruh sujud, ya kan? Iya. Benar. Nah begitu. Apa tadi? Kok dalilnya agak melenceng tuh. Makanya aku jadi bingung, temanya jadi berbeda. Ini obrolan ngawur lah, Bung. Alur duluan ya. Iya. Ya beginilah kita kalau perjalanan kan. Kadang-kadang kita nyanyi, ya. Supaya terasa nyanyi juga itu ya. Karena kejenuhan guys, urusan duniawi sebenarnya. Nyanyi sama rokok nggak jauh beda aja sebenarnya. Iya ya, ada juga yang mengharamkan lagu ya. Iya. Nah itu juga menurutku dalilnya ambigu. Iya. Karena termasuk juga dalil lagu rokok itu. Maksudnya mungkin yang bisa diharapkan yang dia nyanyi sambil mabuk-mabukan. Nah, itu yang bikin haram. Kalau nyanyi masih mending ya, ada kata, ada kalimatnya ya, bahwasanya kayak macam kayak mana dalilnya tuh? Suatu ketika kita akan menemui umat di akhir zaman gitu ya, di akhir zaman di mana mereka menghalalkan khamar, tari-tarian, sutra dan nyanyian ya atau musik gitu kan. Musik. Nah di situ
Tetapi kalau yang lain-lainnya itu ada dalil tersendiri, Wan. Misalnya kayak sutra. Iya. Itu ada diharamkan dia sutra itu. Ada dalilnya. Khamar jelas di Al-Qur'an ya kan. Terus soal tari-tarian entah tari-tarian ya, wallahu alam lah ya. Nah, soal musik nggak pernah yang spesifik. Nggak pernah spesifik yang khusus. Musik itu haram, nggak ada. Dalil itu nggak ada gitu. Terlalu sakleknya gitu. Nah, makanya menurutku nih Mas, ini sama kayak macam rokok tuh nggak pernah kan rokok itu haram gitu. Apakah mungkin di zaman Rasulullah itu belum ada rokok? Wallahu alam ya. Tapi dalilnya itu kalau rokok kan sesuatu yang merusak kesehatan kan. Benar nggak? Sesuatu yang merugikan kesehatan atau mudarat lah gitu, atau tidak ada manfaatnya itu kayak gitu kan kalau nggak salah ya, haram gitu. Itu dalil yang ada tuh yang dipakai untuk mengharamkan rokok. Makanya Karena menurutku rokok itu tidak bisa dibikin sedekah. nggak bisa juga begitu dalilnya. Iya. Makanya itu kan kubahasnya begini sih, kalau dalil itu dipakai untuk rokok, seharusnya dalil itu juga dipakai untuk mie instan, ya nggak? Dipakai juga untuk makanan-makanan instan yang mengandung penyakit, maksudnya pestisida misalnya begitu-gitu loh, sayuran yang mengandung pestisida, masuk semua itu, sesuatu yang akan merusak tubuh kita gitu. Ya, di rokok harusnya itu kan, haram semua itu. Di rokok itu kan ada pestisidanya. Maksud sih? Ada. Nikotin kali. Iya, ada pestisidanya. Ya, pestisida waktu nyemprot itunya doang, waktu nyemprot tembakonya. Ya kan nggak ada juga dalil tentang pestisida. Maksudku kalau dalil itu dipakai untuk mengharamkan rokok itu, Pak, harusnya semua makanan-makanan yang mengandung yang akan merugikan kesehatan itu diharamkan semua begitu. Nggak bisa separuh-separuh. Tapi Makanya kan kayak kalau ada kalau mie instannya kan ada tertulis kata halalnya. Kalau rokok mana ada kata halalnya coba? nah itu Itu tempat bedanya, rokok tuh nggak ada. betul juga ya. Halalnya. Kalau Betul di juga. mie instan itu ada halalnya, ada tertera. Jadi patah dalilku ya. Iya. Betul juga. Berarti dia ada kesepakatan ulama ya untuk halal itu ya. Iya. Majelis ulama ya kan. Itu lama kalau masalah makanan. Nah, tapi rokok tidak ada satupun ya Nggak ulama ada, yang menghalalkan ya. Menghalalkan. Iya. Karena tidak ada Sepakat. produk menghalalkan di bingkisannya itu, bungkusnya. Berarti dari situlah tambah menguatkan kalau rokok itu haram ya. Iya, bisa Iya. bisa dibilang begitu. Ya. Boleh. Karena tidak ada kata halalnya di rokok itu. Cuma di produk lain kan seperti parfum ya ada alkoholnya kan tidak dihalalkan juga. Ya, karena bukan untuk diminum kan. Iya. Kalau itu buat sholat aja. Atau maksudnya dipakai doang gitu kan. Iya, tapi kan ada parfum yang bisa dipakai sholat dan ada juga yang tidak dipakai sholat. Nah, tapi Wan begini Wan. Di kita di Islam itu sesuatu yang haram pun bisa jadi halal ketika dalam keadaan tertentu. Iya. Misalnya buat obat, ya nggak? Iya. Atau ini kalau memang sudah tidak ada obat lain ya selain itulah gitu misalnya. Iya. Misalnya orang ini obatnya cuman darah babi misalnya gitu kan. Iya. Kalau memang itu sebuah keterpepetan gitu kan, babi pun di hutan pun kalau memang tidak ada makanan lain kan yang bisa Iya. dimakan pun ya sudah gitu loh. Itu mungkin entah itu halal atau itu mubah ya, aku kurang begitu paham juga, tapi boleh begitu di Islam tuh begitu. Nah cuman masalahnya ya, orang kita ini kan suka mematchingkan, mencocok-cocokkan dalil kan ketika sudah kepepet kan. Ya sama kayak tadi tuh, dia bilang sudah tidak ada makanan lagi makanya aku makan babi misalnya nih. Ini mohon maaf yang non muslim ya, karena ini kita bicara muslim yang mengharamkan babi. Tapi di keadaan tertentu jadi kepepet terus nih dalilnya dia, karena kepepet. Nah kalau udah karena kepepet semuanya jadi halal, ya udah termasuk berzina, termasuk apa tuh bisa jadi kepepet semua gitu, ya nggak sih Bang? Iya. Nah itu lebih berbahaya menurutku. Orang yang tahu makanya di dalil itu orang yang lebih dahulu ditanya di sidang ya, di padang mahsyar itu kalau nggak salah orang-orang yang justru paham agama ya, Iya. ulama ya kan. Iya, ulama paling dulu ditanya Paling dulu kan ya kan. Iya. Nah, dia paling bertanggung jawab kan. Pun begitu kan ada juga ulama yang mesum misalnya, masih banyak, bukan masih banyak ya, tapi ada gitu. Banyak masih, Banyak ya. banyak. Nah, itu mungkin ustadz kali kelasnya, bukan ulama lah.
Ya, ulama. Ya gimana pun juga kita harus apa Wan? Menurutku gini Wan. Banyak dari kita itu ketika apa berguru atau memiliki ulama lah gitu ya. Memiliki ulama sih. Ya berguru lah hitungannya ya. Berguru ke ulama gitu. Jadi kita tuh kagumnya tuh kadang-kadang sudah buta mata buta telinga gitu kan. Nah itu juga menurutku aku kurang setuju juga tuh buat umat yang begitu. Karena pada dasarnya yang maksum itu hanya Rasulullah, benar nggak? Yang bebas dari dosa itu hanya Rasulullah gitu. Kan kayaknya kita lewatin di motor ini agak berisik sedikit. Dan ini malam minggu guys, jadi dia agak ribut ini. Udah nggak merokok? Makanya kadang banyak yang lupa bahwasanya ulama itu tidak maksum. Kapanpun dia bisa keseret oleh iblis, benar nggak? Iya. Dan iblisnya bukan yang kaleng-kaleng kayak kita ini. Kalau orang yang tahu agama ini, iblisnya juga paham agama juga. Yang paham agama tuh iblisnya beda dia. Iblisnya beda, levelnya ya, kan. Iblisnya nyata yang dia di depan mata. Betul. Dan kadang-kadang ya iblis itu kan iblis apa setan ya, yang berasal dari golongan jin dan manusia itu sama aja ya. Ada yang dari kita juga ketika aku menggoda Wan gak usah sholat, itu kita yang jadi iblisnya, aku yang jadi setannya kan. Iya. Nah untuk setan dan iblis tuh aku belum membahas ke situ karena aku belum begitu paham itu perbedaannya kan. Belum hatam aku. Itu juga nanti di pembahasan selanjutnya Wan kita bahas tuh soal bedanya iblis dan setan, terus kita pelajari dulu. ya benar nggak sih ada hantu misalnya gitu kan, benar nggak sih ada apa benar hantu itu jin. Nah itu sementara ini kan memang klaimnya dari Ustadz Ruqyah itu ya tidak ada. Ada hantu itu juga arwah yang gentayangan. Arwah yang gentayangan gitu. Terus ada orang yang pindah alam, ya kan? Iya. Nah, aku sih sedikit aja ya. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan bahas Wan lebih lanjut soal itu. Sedikit soal orang pindah alam tuh aku masih percaya Wan. Kenapa ya? Karena di dalil ada masih. Di dalil ada. Tapi kalau yang orang jadi hantu, memang itu tidak ada di dalil. Kita kan by dalil kan. Beragama kan dengan dalil lah kan. Karena orang jadi hantu itu nggak mungkin ada. Kenapa? Iya. Karena ketika dia masuk sudah alam kubur, dia udah sibuk sama malaikat, benar nggak? Iya. Tapi ada itu juga. Ada juga itu di Indosiar. Diajak itu. Itulah kita ini banyakan di film-film itu pembodohan semua ya. Iya. Makanya kalau di Islam tidak ada guys, hantu itu tidak ada. Hantu itu ada tapi dia bukan dari orang itu. Jadi misalnya ada orang meninggal tiba-tiba malamnya muncul, itu adalah jin yang memfitnah lah. Itu jadi fitnah biasanya. Kadang-kadang orang itu punya ilmu apa lah itu. Ilmu itu jin gitu. Ilmu itu biasanya berupa jin. Misalnya orang itu punya ilmu kebal. Itu kalau secara logikanya kemungkinan besar dia ada jin di tubuhnya gitu, makanya dia bisa kebal gitu kan. Memang ada yang kebal gitu. Ada yang kebal sih. Yang kebal. Sih dia percaya katanya tadi di yang kedua alam. Pindah alam. Itu. Sih dia percayanya padahal belum pernah mengalami, belum pernah lihat. Belum pernah melihat. Bisanya sih dia itu percaya. Karena ada dalil Wan. Ada dalil itu bisa diartikan ke situ. Satu, yang kedua cerita rakyat tuh banyak. Cerita rakyat ini ya, tapi kita nggak pernah meneliti langsung ya. Iya. Artinya si A bisa dibilang pipi lah percaya. Ya, si A pernah pindah ke alam jin gitu. Iya. Masuk ke alam jin. Si B pernah pindah ke alam jin. Dan kakakku pernah diculik jin, Wan. Iya. Gitu. Ya, begitu kan kalau diculik jin itu istilahnya disembunyikan hantu lah zaman kita kecil kan. Dan itu pasti sering kan? Pasti di mana-mana sering tuh yang kayak gitu tiba-tiba hilang. Muncul lagi tuh berminyak lah apalah. Nah itu masuk Wan, pindah alam tuh begitu. Ada manusia yang pindah alam itu di Al-Quran tuh ada Wan. Ini yang mengulas kalau nggak salah Cak Nun kali ya, aku lupa. Di situ ayatnya itu di firman Allah dalam Al-Quran itu gini Wan. Jangan engkau mengira orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang mati syahid atau di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka hidup dan diberi rizki di sisi Allah. Begitu.
mungkin maksud itu bisa dimasukkan ke situ gitu. Ada orang-orang yang memang diambil dulu nih, dipindahkan dulu alamnya, dipindahkan alam sementara, nanti mungkin mau kiamat baru dia dikeluarkan tuh. Ada peperangan yang harus dihadapin dengan bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj atau apa. Karena ini banyak terjadi misalnya di zaman raja-raja zaman dulu misalnya gitu. Ini sebenarnya cerita khurafat ya, Wan ya. Cerita khurafat yang kita nggak pernah meneliti mendalam soal itu, Wan. Hanya dengar ini dengar itu kan. Ya aku tahu lah kalau di sunnah kan mungkin nonsen lah. Benar nggak, Wan? Iya. Nonsen yang begitu itu. Tapi menurutku ada, Wan. Begitu. Ya, kita sampai perempatan mana nih sudah nih? Perempatan Kopang. Kayaknya soal itu kita akan bahas di lain waktu, teman-teman. Ya, kita sudah masuk di menit ke 40. Nanti lain kali kita bertemu kembali. Ini sudah kita harus melaju kencang karena malam minggu keluarga menanti kita di rumah. Akhirul kalam, semoga kalian semua diberkahi dengan kesehatan dan panjang umur selalu. Saya John dan ini Buncis Oke. Selamat bertemu, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kalau ada salah dan hilaf mohon maaf ya, teman-teman. Dan kalau ada yang mau dibahas atau mau dikritik, silahkan kritik di kolom komentar. Kami selalu bersedia untuk dikritik. Dan Jadi pelajaran kami. Iya dong, ya kan. Gitu. Oke, teman-teman. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.